Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MFH TAL Unggul dan Inovatif. Dimanapun sahabat unggul berada, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Siti Umnia dan beberapa rekan-rekan kameramen di tim media MFH. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tuntas terkait dengan keunggulan kampus vokasi dan prestasi internasional. Jadi, sahabat unggul, dimanapun kalian berada, sekali lagi semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Kita kehadiran Bapak Direktur Politeknik Medika Farma Husada Mataram yang akan mengupas tuntas terkait dengan keunggulan kampus vokasi dan prestasi internasional. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Bapak, mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu agar sahabat unggul yang ada di rumah bisa mengenal sosok dari Bapak Direktur Politeknik Medika Farma Husada Mataram ini. Silakan, Bapak. Iya, terima kasih De Umnia selaku presenter pada kesempatan sore hari ini. Saya Dr. Syamsuriansyah, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Direktur Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Saya menyelesaikan studi program doktor saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Itu saja mungkin yang paling utama. Ya. Oke, terima kasih. Itu sekilas dari perkenalan dari Bapak Direktur Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Jadi mungkin Bapak, kita akan mulai berbincang-bincang terkait dengan keunggulan kampus vokasi dan prestasi-prestasi internasional. Jadi mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum, yaitu ada isu yang sangat melekat dengan orang tua kita yang khususnya ada di Kabupaten Bima dan Dompu pada saat ini, bahwa mereka mempercayai bahwa kuliah D3 dan D4 itu adalah kurang menarik. Ya, kurang menarik di mata masyarakat khususnya di Bima dan di Dompu. Ya, karena menurut mereka kuliah D3 dan D4 itu hanya untuk orang-orang yang ekonominya rendah. Bagaimana menurut tanggapan dari Bapak Dr. Syamsuriansyah sendiri terkait dengan paradigma-paradigma seperti itu, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi ini yang harus kita luruskan bersama ya, De Umnia, bahwa kita melaksanakan kegiatan kuliah di pendidikan diploma atau yang kita sebut dengan vokasi itu bukan tidak keren ya. Ini yang harus kita luruskan, bahwa jenis-jenis pendidikan itu ada dua, ada pendidikan vokasi dan ada pendidikan akademik. Nah, pendidikan vokasi ini diberikan kepada masyarakat yang memang fokus atau keinginannya untuk cepat bekerja. Nah, sedangkan yang untuk pendidikan akademik itu fokusnya untuk memang untuk keilmuan. Akan tetapi bukan berarti juga yang keilmuan ini tidak cepat bekerja juga, cuma tergantung bagaimana kebutuhan pasar kerja tentunya. Nah, pendidikan vokasi ini mengapa kemudian mereka ini cepat diterima di pasar kerja, karena memang sistem kurikulumnya memang didesain khusus untuk mereka yang siap bekerja, ya, namanya vokasional ya. Jadi artinya anak-anak ini dituntut untuk bisa bekerja setelah mereka melaksanakan studi pendidikannya. Keren atau tidak? Ya keren lah. Pada prinsipnya orang tua kita ini kan menginginkan kita melaksanakan kegiatan perkuliahan itu tujuan akhirnya apa?
Ya selain untuk menambah wawasan, tentu mereka ingin juga kita bekerja. Dengan demikian kita dapat meringankan beban daripada orang tua kita masing-masing. Jadi saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada bahwa vokasi itu bukan tidak keren, keren banget kalau menurut saya. Dengan begitu orang tua sangat bisa terbantu untuk dapat secepatnya putra-putrinya bisa mendapatkan pekerjaan. Ya saya kira pilih vokasi tentunya untuk pendidikan masa depan anaknya. Dan saya percaya bahwa Politeknik adalah salah satu jembatan bagi orang tua untuk menginginkan anaknya untuk mendapatkan pekerjaan secepatnya. Seperti itu. Baik, menarik Bapak ya terkait dengan Politeknik ya. Jadi mungkin Sobat Unggul juga ingin tahu sudah ada berapa program studi di Politeknik Medika Farma Husada Mataram ini Bapak? Baik, di awal tahun 2009 pada saat pendirian Politeknik, kita di Politeknik ini hanya terdiri dari 3 program studi. Tetapi seiring dengan perkembangannya sampai dengan hari ini Politeknik Medika Farma Husada Mataram telah eksis dengan 10 program studi keseluruhannya. Program studi diantaranya adalah D3 Farmasi, D3 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, lalu D4 ya atau Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan atau Reka Medis, Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi atau Kearsipan, Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, lalu kemudian D3 Statistika Terapan. Jadi ada 10 program studi total keseluruhannya. Oke Sobat Unggul, prospek yang sangat luar biasa ya bagi Politeknik Medika Farma Husada Mataram ini Bapak. Ya. Di umurnya yang sudah berapa tahun kalau? 14 tahun. Oke, ya. Sudah 14 tahun dan sudah memiliki 10 program studi sampai dengan tahun 2023 ini. Iya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri disuruh pilih dari beberapa program studi ini, dari 10 program studi ini, program studi mana yang menurut Bapak itu unggul? Kalau disuruh memilih program studi yang ada di Politeknik, hampir semua, dan saya katakan semua program studi yang ada di Politeknik ini langka keberadaannya, baik di wilayah Nusa Tenggara Barat maupun di regional kita, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan untuk Indonesia Timur kita menjadi salah satu perguruan tinggi atau perguruan tinggi vokasi yang memang memiliki prodi-prodi yang sangat langka. Contohnya misalnya program studi Sarjana Terapan Kearsipan. Nah, prodi kearsipan ini hanya ada di 6 perguruan tinggi di Indonesia, yaitu di perguruan tinggi yang sangat besar seperti UI, UGM, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang, Politeknik Negeri Malang, dan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Dan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang dipercayakan untuk mengelola program studi kearsipan ini hanyalah Politeknik Medika Farma Husada se-Indonesia. Gitu. Semakin menarik ya Bapak dan Sobat Unggul sekalian, bahwa Politeknik Medika Farma Husada Mataram ini sekali lagi saya tekankan itu sudah memiliki 10 program studi seperti yang dipaparkan oleh Bapak Direktur tadi. Ya. Nah, jadi ada yang tidak kalah menarik lagi dari Politeknik. Apa itu ya? Terkait dengan ospek. Nah, biasanya di kampus-kampus lain itu dinamakan dengan ospek, tapi di Politeknik ini sangat menarik, dinamakan Fonster. Jadi asal mula dari penamaan Fonster ini Bapak mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit pada Sobat Unggul, dan mungkin masih banyak Sobat Unggul yang ada di luar sana yang masih belum ketahui terkait dengan apa sih itu Fonster. Baik. Ospek saya kira tidak hanya di Politeknik yang berubah nomenklaturnya, hampir di seluruh dan semua kampus di Indonesia ini sudah merubah catatan ospeknya menjadi catatan yang berbeda, namanya berubah semua. Nah, itu sangat kembali kepada bagaimana otonomi kampus memberikan nomenklatur kepada nama lain daripada ospek. Nah,
di Politeknik sendiri kebetulan saat itu kebijakan kementerian itu berubah, kami pun langsung rapat bersama dengan Civitas pada prinsipnya bahwa ospek ini kan ingin bagaimana mahasiswa itu outputnya adalah karakter. Nah, sehingga kami memikirkan bagaimana supaya mahasiswa ini dalam waktu yang sangat singkat, walaupun saya rasa untuk merubah karakter manusia ini tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat, butuh waktu yang begitu panjang, begitu lama untuk kemudian kita bisa menilai dan bisa mendapatkan hasil daripada perubahan karakter. Nah, kita di Politeknik memberikan nama Fonster itu Forming of New Students Character. Jadi itu adalah kata panjangnya atau maksud daripada Fonster itu, Forming of New Students Character. Ya, begitu. Jadi terkait dengan Fonster ya, di tahun ini apakah sudah dimulai Fonsternya Bapak atau belum? Masih direncanakan? Belum. Fonster biasanya Politeknik laksanakan di bulan Agustus. Tahun ini insya Allah di akhir bulan Agustus. Minggu keempat Fonster insya Allah akan kita laksanakan. Tapi memang sudah ada persiapan yang sudah matang. Pastinya karena memang ini adalah kegiatan yang hampir setiap tahun kita laksanakan dan memang kebutuhannya sangat ditentukan oleh bagaimana kebutuhan daripada kampus untuk memenuhi substansi kegiatan-kegiatan Fonster sesuai dengan kebutuhan kampus. Gitu. Ya, selain itu Sobat Unggul semuanya, lagi-lagi Politeknik ini tidak kalah menariknya lagi. Nah, ada di Politeknik yaitu terkait dengan agenda-agenda internasional. Jadi mungkin kebetulan pada segmen kali ini kita kedatangan langsung dari Bapak Direktur Politeknik. Mungkin bisa menceritakan sedikit agenda-agenda apa saja sih yang sudah bersama dengan kampus-kampus internasional. Baik, Politeknik ini salah satu keunggulannya adalah international collaboration. Nah, kebetulan pada tahun 2014 kalau tidak salah kita ditunjuk oleh teman-teman dari ASEAN itu untuk menjadi pionir international collaboration. Sehingga teman-teman dari perguruan tinggi di Indonesia yang ingin melaksanakan kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri itu home base-nya di Politeknik sebagai lokasi untuk melaksanakan pendaftaran atau registrasinya. Nah, kebetulan pada tahun 2015 saya mulai terjun di ASEAN Association of School of Medical Technology sehingga memang memiliki link untuk membersamai teman-teman dari ASEAN. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin saya diangkat menjadi Presiden ASEAN Association of School of Medical Technology sampai dengan tahun 2024. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan internasional tersebut, maka Politeknik sudah melaksanakan kegiatan internasional bersama University Teknologi Mara Malaysia dengan kegiatan Mobility Program, lalu kemudian ada dengan University Selangor Malaysia, lalu yang terbaru yang selalu rutin dilaksanakan oleh Politeknik itu adalah dengan UCMI, University College of Mawib International. Di sana ada Profesor Nazil Saleh yang selalu mensupport kegiatan kita. Dan ini selalu menjadi salah satu tumpuan bagi Politeknik untuk membesarkan namanya di kancah internasional. Dan tidak hanya selesai di situ, Politeknik melaksanakan menjadi pioner, menjadi salah satu perguruan tinggi yang menginisiasi terbentuknya kegiatan kuliah internasional bersama dengan perguruan tinggi luar negeri yang melibatkan juga 7 perguruan tinggi dalam negeri di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Begitu, Nia. Oke, baik. Sudah sangat progres sekali ya dengan agenda-agenda yang sudah dilaksanakan oleh Politeknik dengan kampus-kampus internasional. Nah, ada sedikit yang saya lupa tadi Bapak terkait dengan program studi. Nah, dari 10 program studi ini, apa yang membuat Bapak Direktur mungkin dengan pihak yayasan untuk mencetuskan program studi baru? Apa yang membuat urgent pencetusan program studi baru ini, Bapak? Iya, begini, saya kira kebutuhan masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini perlu untuk diakomodasi. Bagaimana tidak,
masyarakat Nusa Tenggara Barat ini kan cenderung senang untuk mencari program studi yang menarik buat mereka yang kebetulan di Nusa Tenggara Barat mereka tidak temukan itu. Sehingga salah satu hal yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat yaitu dengan memenuhi dan menyiapkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, oleh karena itu kami bersama dengan yayasan kemudian melakukan studi banding kepada beberapa perguruan tinggi di luar Nusa Tenggara Barat untuk kemudian melihat bagaimana animo masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan seluruh Indonesia yang keinginan mereka untuk melanjutkan ke beberapa program studi. Sehingga itu yang membuat kami termotivasi untuk membuka beberapa program studi yang sangat langka di Nusa Tenggara Barat ini. Bahkan di seluruh Indonesia saya kira. Oke, baik. Dari benefit-benefit yang udah disiapkan oleh Politeknik, dari agenda-agenda dengan kampus-kampus internasional, program studi yang sangat diperlukan khususnya di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia, itu patnya masyarakat atau sobat unggul itu juga perlu tahu Bapak terkait dengan untuk masuk di Politeknik itu biaya kuliahnya berapa sih gitu, sehingga mampu melahirkan generasi-generasi yang unggul dan inovatif itu. Kok biaya kuliahnya ini berapa gitu untuk bisa kita menjadi seperti tamatan-tamatan di Politeknik sebelumnya. Baik, Politeknik Medika Farma Husada Mataram untuk dari segi pembiayaan saya kira sangat relatif murah dibandingkan dengan perguruan tinggi sekelasnya di luar daerah kita. Bisa dibayangkan kalau misalnya di Politeknik ini SPP-nya masih kisarannya 2 juta sekian, yang kesehatannya kisarannya hampir sekitar 4 juta. Lalu kemudian itu sangat memungkinkan untuk anak-anak NTB itu mencicil. Ya, jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain dengan prodi-prodi yang telah memiliki akreditasi yang sama, saya kira di Politeknik ini masih sangat adorable lah, masih bisa terjangkau dan saya kira worth it lah untuk kuliah di Politeknik dengan biaya terjangkau, lalu kemudian menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat siap bekerja dan terbukti di beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta, anak-anak kita semua tersebar di situ. Semua fasilitas pelayanan kesehatan dan beberapa kantor-kantor yang dinas-dinas yang ada di Nusa Tenggara Barat dan di luar Nusa Tenggara Barat juga mahasiswa kita juga tersebar di sana. Ya. Mungkin selain dari biaya kuliah Bapak, mungkin ada lagi beasiswa yang disuguhkan oleh Politeknik. Jadi mungkin bisa dipaparkan kepada sobat unggul yang ada di luar sana agar tidak bingung lagi mau cari kampus mana, mau kuliah di mana. Politeknik Medika Farma Husada Mataram selain memberikan pelayanan beasiswa dari kementerian, dalam hal ini dulunya namanya beasiswa bidik misi, lalu kemudian sekarang berubah menjadi beasiswa KIP kuliah. Lalu selain itu Politeknik juga memberikan layanan beasiswa yayasan yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kita anggap mereka memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Sehingga keinginan mereka yang tadinya tidak diakomodir lewat beasiswa KIP kuliah, anak-anak bisa mendapatkan beasiswa yayasan untuk diakomodir di sana. Saya kira seperti itu sih, sehingga tidak kemudian kita kemudian kita merugikan anak-anak kita yang sudah mendaftarkan diri di Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Oke, baik. Ya, jadi Sobat Unggul, kita sudah dengarkan beberapa paparan dari Bapak Direktur Politeknik Medika Farma Husada Mataram, mulai dari agenda-agenda dengan internasional, benefit-benefit yang didapatkan nantinya ketika sudah berkuliah di sini, dan sampai ke biaya kuliah dan beasiswa-beasiswa apa saja yang sudah disuguhkan. Nah, jadi ada kita ketahui bahwa Politeknik ini dikenal sebagai kampus orange. Nah, jadi mungkin ada makna yang tersendiri dari Politeknik ini sehingga dikenal sebagai kampus orange. So, Pak, mungkin bisa dipaparkan sedikit kepada Sobat Unggul. Ya, kampus orange itu kita ingin supaya mahasiswa kita mengenal filosofi daripada orange. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya
jeruk ya, jeruk ya. Jeruk. Jeruk. Jadi luar biasanya jeruk itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Kandungannya vitamin C ya. Jadi sehingga memang kita ingin memberikan kebermanfaatan yang luar biasa bagi siapapun masyarakat atau lapisan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat maupun di luar Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi Kampus Orange itu ya kita ingin memberikan kebermanfaatan dan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia pada umumnya. Oke, Sobat Unggul, kebermanfaatan dan kesehatan itu adalah mana dari Kampus Orange sendiri. Nah, jadi kami juga mendapat kabar Bapak bahwa ada pembebasan lahan untuk pembangunan kampus ini. Apakah kabar tersebut benar atau bagaimana Bapak? Mungkin iya, sangat benar. Jadi Politeknik sudah membebaskan lahan untuk pengembangan Politeknik ke depannya. Tapi kami tidak mau buka di sini bentuk pengembangannya itu seperti apa. Yang pasti tunggu saja tanggal mainnya, bahwa Politeknik ke depan akan memberikan sebuah kejutan yang luar biasa buat masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya. Yang pasti bahwa penggunaan lahan tersebut untuk dipersiapkan untuk kita Politeknik untuk pengembangan ke depannya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang sudah ada planning tersendiri dari Politeknik untuk pengembangan pembangunan di Politeknik Medika Farmasa Mataram. Betul. Mungkin terakhir Bapak, di segmen terakhir mungkin ada kata-kata motivasi untuk sahabat unggul di sana yang masih bimbang dan masih bingung mau kuliah di mana dan mau pilih jurusan apa. Jadi mungkin bisa Bapak suguhkan sedikit motivasinya untuk teman-teman sahabat unggul yang ada di luar sana. Baik, untuk teman-teman atau sahabat unggul yang berada dimanapun, dalam menentukan langkah kesuksesan tentu diambil hari ini. Hindari Anda berada di comfort zone Anda, karena ketika Anda berada di comfort zone, jangan buat pikir Anda berada di tingkat kesuksesan. Karena mereka yang berada di sukses hari ini adalah mereka yang keluar dari comfort zone. Oleh karena itu, segera tentukan pilihan Anda, ambil langkah, take an actions, lalu ambil manfaat dan keberhasilannya untuk masa-masa yang akan datang. Selamat dan sukses buat seluruh masyarakat lapisan Indonesia. Segera pilih Politeknik Medika Farma Husada Mataram sebagai jembatan untuk menuju kesuksesan yang gemilang ke depannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Medika Farma Husada Mataram sudah menyuguhkan sedikit penjelasannya terkait dengan kampus vokasi dan prestasi-prestasi internasional khususnya di Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Ayo teman-teman semuanya, terutama teman-teman sobat unggul dan teman-teman yang masih di luar sana masih bimbang dan masih bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa, segera daftarkan diri teman-teman di Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Mungkin itu saja Bapak bincangan kita pada kesempatan kali ini, dan di lain waktu supaya kita bisa berbincang lagi. Sekian dari saya Siti Umnia dan tim kameramen dan media MFH mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.